Gila, kaisar ini membawa 8.000 tentara untuk membelanya di akhirat. Orang ini menjadi kaisar saat berumur 13 tahun. Karena takutnya akan kematian, dia melakukan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Seperti membuat 8.000 tentara mistis untuk membelanya setelah kematian. Bahkan saking takutnya dengan kematian, bersusah payah mencari ramuan keabadian untuk lepas dari kematian. Berhasilkah dia? Nah, simak kisahnya. Dialah Kaisar Qin Shi Huang, dan bagaimana Islam memandang kisah ini dari segi Al-Quran dan hadis, mari kita simak bersama. Di tahun 1974, seorang petani bernama Yang Shifa di Tiongkok Timur sedang menggali sumur di lahan miliknya. Saat proses penggalian dilakukan, tiba-tiba sekopnya membentur sesuatu yang keras. Mengira ini adalah batu, dia mencoba untuk mengangkatnya dengan menyingkirkan tanah terlebih dahulu di sekitaran batu. Betapa terkejutnya dia, yang dia temukan ternyata adalah kepala manusia. Yap, patung kepala manusia seukuran dan setinggi manusia. Anehnya, itu terbuat dari tanah liat yang sangat keras. Kok bisa ya? Petani tersebut kemudian memanggil otoritas setempat. Tim arkeolog datang dan melakukan proyek penggalian dan berhasil menemukan sebuah penemuan yang sangat mencengangkan dan akan mengubah sejarah Tiongkok. Ternyata di dalam sana berhasil ditemukan lebih dari 8.000 patung tentara seukuran manusia, bahkan lengkap dengan ratusan patung kuda bersama dengan kereta perunggu dan senjata. Setelah dilakukan penelitian, ternyata itu dibuat oleh Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok dan salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Tiongkok. Dari penggalian yang telah dilakukan oleh arkeolog, berhasil menemukan fakta yang bikin geleng-geleng. Lubang pertama yang merupakan terbesar berisi infanteri. Lubang kedua berisi pemanah, kereta, infanteri, dan kavaleri. Lubang ketiga jauh lebih kecil berisi pejabat tinggi. Dan lubang keempat ternyata kosong. Ada yang berpendapat mengapa kosong karena kaisar keburu meninggal sebelum selesai membangunnya. Fakta mencengangkan lainnya adalah patung tentara seukuran manusia ini memiliki tinggi 1,8 meter dengan berat 200 kg. Luar biasanya lagi, setiap patung memiliki wajah, bentuk rambut, baju, bahkan ekspresi wajah yang saling berbeda. Jadi, ke-8.000 tentara ini tidak ada yang sama. Wow! Perkiraan dari para ilmuwan, patung ini dibuat sekitar 210 sebelum Masehi. Gila! Di zaman itu, sudah berhasil membuat karya seni realistis yang sangat berkelas. Bahkan teknologi pada masa itu berhasil membuat tanah liat menjadi keras dan bertahan sampai lebih dari 2000 tahun. Dan tahukah, ribuan patung ini menghadap ke arah timur, ke tempat-tempat yang pernah kaisar taklukkan hingga berhasil menyatukan seluruh daratan Tiongkok, menjadikannya kaisar Tiongkok pertama yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar. Satu hal yang membuat kita melongo dan menelan ludah adalah ternyata ribuan tentara ini dibuat untuk antisipasi kematian kaisar. Karena begitu takutnya dengan kematian, beliau memerintahkan membuat 8.000 pasukan patung yang dikubur bersamanya nanti, dengan tujuan untuk menemani dan membela kaisar di alam akhirat. Bahkan kaisar mengumpulkan para ilmuwan dan ahli pada masanya untuk membuat ramuan yang bisa mencegahnya dari kematian. Naasnya, kaisar justru meninggal oleh pil merkuri buatan para ilmuwan yang dia suruh untuk menciptakan ramuan abadi, alias mati keracunan oleh pil keabadiannya sendiri, bahkan di usia yang masih muda, yaitu 39 tahun. Dalam sejarah apapun, belum pernah ada riwayat maupun cerita
yang menerangkan tentang adanya manusia yang bisa abadi, kecuali Nabi Khidir alaihissalam yang diizinkan oleh Allah untuk menemukan air keabadian, yaitu Ma'ul Hayat, sehingga beliau bisa terus hidup sampai hari kiamat. Ada juga seperti Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit saat beliau masih hidup. Kemudian Nabi Ilyas yang dikisahkan masih hidup bersama Nabi Khidir sampai hari kiamat untuk masing-masing menguasai lautan dan daratan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, selain dari izin Allah, tidak ada yang bisa hidup abadi, apalagi orang yang hidupnya jauh dari Allah. Makin ngaco kalau bisa hidup abadi. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk segala sesuatu yang hidup. Sebagaimana Allah berfirman, setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Dan kita tidak bisa lari dari kematian. Setiap kematian akan mendatangi kita dari arah manapun, jika memang sudah tiba waktunya. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita jangan terlalu panjang angan terhadap kehidupan ini. Jangan mengharapkan sesuatu yang berlebihan tentang dunia ini, atau mengharapkan sesuatu seakan-akan masih lama dan banyak waktu di dunia ini. Sebagaimana sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berharap terlalu lama, janganlah berharap terlalu jauh. Janganlah kamu mengira bahwa hidupmu akan panjang, dan janganlah kamu lupa akan adanya kematian. H.R. Bukhari. Jadi, jangan lupa untuk mengingat mati.